Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, ketahuilah sesungguhnya sahabat atau teman yang tidak ada pernah berpisah dengan kau dalam kondisi apapun itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selain Allah itu ada kemungkinan berpisahnya. Mungkin karena meninggal, mungkin karena terpisah jarak, mungkin karena ada suatu kendala hubungan, sebab ada gesekan akhirnya berpisah dan berteman lagi. Nah itu kalau dengan selain Allah. Tetapi kalau dengan Allah tidak. Kalau dengan Allah itu selagi kita mau berhubungan dengan Allah, maka Allah senantiasa akan bersama kita, tidak akan pernah berpisah dengan kita di dalam kondisi dan dimanapun kita berada. Rabbuka, di sini disebutkan kata-kata Rabbuka. Apa perbedaan Rabbuka dengan ilahuka? Sama-sama Tuhan artinya. Rabbuka Tuhan, ilahuka Tuhan juga. Jadi kalau secara arti itu sama Tuhan ya, tapi secara fungsi penggunaannya ada sedikit berbeda. Kalau Rabbuka itu Tuhan yang mengatur segalanya, yang mengatur segalanya, mengawasi, mengurus, memberi rezeki. Nah, yang menentukan itu nanti penggunaannya Rabbun, Tuhan, dengan kata-kata Rabb. Tetapi kalau dikaitkan dengan Tuhan dalam penggunaan ilah, itu terkait dengan makbul yang disembah. Nah, ilahun itu Rabbun al-makbul, Rabbun makbul, Tuhan yang disembah. Di secara bahasa kalau dikatakan Tuhan sama-sama Tuhan, Rabbun, ilahun Tuhan. Cuma secara penggunaan sedikit ada berbeda. Namun kalau orang itu sudah dia bertauhid akan la ilaha illallah, dan dia bertauhid juga dengan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang menentukan, yang memberi rezeki dan lain sebagainya, itu sudah masuk kedua-duanya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, gara-gara pentakrifan inilah akhirnya timbul sebagian pemahaman yang bermasalah, yang mana dikenal pada abad 700 orang yang pertama kali yang mengistilahkan ada pembagian tauhid. Yang sebelumnya tidak dikenal itu. Sebelumnya tidak dikenal ada pembahasan perincian tauhid menjadi 3 dengan istilah ada rububiyah, uluhiyah. Nah, jadi kata dia ada tauhid itu terbagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Rububiyah itu keyakinan seorang hamba bahwasanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menentukan rezeki hambanya, yang mematikan, yang kemudian mengawasi dan lain sebagainya, itu namanya tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah itu adalah tauhid yang meyakini hanya satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya apa kata saya? Orang kalau dia hanya punya tauhid rububiyah tapi belum sempurna tauhid uluhiyahnya, dia belum bisa dikatakan bertauhid, masih musyrik. Bayang ya? Di sini timbul ada pemahaman agak ekstrim yang mudah membuat saudara muslim itu dikatakan syirik. Karena yang tadi ada rububiyah, ada uluhiyah. Ini lebih diperagakan rububiyah, uluhiyah. Apa maksudnya? Itu kalau yang lebih ekstrimnya namanya dengan lantang dan tegasnya mereka berani mengatakan orang Islam itu banyak tauhidnya mirip tauhid Abu Jahal. Kenapa? Mirip dari segi Abu Jahal itu kalau urusan tauhid rububiyah dia punya, tapi tauhid uluhiyah mereka tidak punya. Apa alasannya mereka orang-orang geng-geng Abu Jahal itu punya tauhid rububiyah? Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Sungguh jika kau tanya wahai Muhammad, mereka itu orang-orang musyrik itu, siapa pencipta langit dan bumi dan alam semesta? Pasti mereka mengatakan yang menciptakan langit dan alam semesta ini, bumi beserta isinya Allah. Berarti mereka yakin yang menciptakan alam semesta ini Allah. Tetapi kenyataannya di tauhid uluhiyah, yaitu tidak mengesahkan urusan
pengabdian, penghambaan, penyembahan itu dia mensekutukan Allah. Orang-orang musyrik itu. Makanya orang-orang Makkah tidak bisa dikatakan kafir. Lebih tepatnya musyrik, bukan kafir. Kalau kafir itu menghina Tuhan dan mengakui akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, tapi kalau musyrik itu ya meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka masih mensekutukan dalam urusan pengabdian, menyembah. Akhirnya menyembah berhala. Disebutkan dalam surah itu mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nah, itu kapan orang musyrik disembah dalam Al-Qur'an oleh Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu kecuali tujuannya satu, liyuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya berhala-berhala itu menjadi perantara kami semakin dekat dengan Allah. Nah, ini kenapa? Uluhiyahnya masalah. Orang Islam pun kadang kena katanya. Orang Islam pun kena. Kenapa? Karena mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menentukan? Allah. Memberi rezeki Allah. Tetapi masih kalau urusan mengabdi beribadah harus melalui perantara. Nah, di antara itu contohnya amalan yang sering disinggung ziarah. Berdoa langsung sama Allah. Ngapain harus perantara-perantara wajib? Wasilah-wasilah terdahulu, terlebih dahulu. Wasilah itu untuk praktik kemusyrikan seperti orang-orang musyrik dulu. Tidak boleh. Sama saja, bedanya bentuknya saja. Kalau orang musyrik dulu bertanah batu, kalau orang sekarang sudah kubur gitu. Makam wali. Jadi kita semacam dimiripkan gitu. Punya tauhid rububiyah tapi uluhiyahnya bermasalah. Masih belum mantap kepada Allah, masih ada perantara-perantara. Jadi luar biasa kalau orang kurang-kurang kayak menganggurkan uluhiyah benar juga ya, dan itu kuat di dalam Al-Quran. Orang musyrik juga mengatakan mana hukum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah berhala ini kecuali tujuannya satu, supaya makin dekat Allah. Maka kalau orang Islam apa ziarah wali, kami tidak menjadikan mereka wasilah untuk membawa kami kepada Allah. Mirip-mirip saja kegiatan. Padahal jauh bedanya dalam pemahaman ini. Maka kita ketika terhadap orang Islam, kalau mereka ini sudah bersyahadat, ya sudah husnuzon penuh dengan orang Islam. Jangan pernah ada istilah memvonis, apalagi urusan tauhid ini. Musyrikah, kafirkah, la yami rajulan bil kufri wa la yami bil fusuqi illa sadda alaihi illa yakun sahibuhu kadzalika sadda Rasulullah. Tidaklah seseorang itu menuduh saudaranya dengan tuduhan kufur, musyrik atau fasik, munafik. Kalau dia tuduh saudaranya, ternyata tidak terbukti, itu tidak sesuai kenyataannya, maka tuduhan itu kembali ke dia. Orang Islam sudah dia ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini. Kalau sudah punya tauhid uluhiyah, rububiyah sudah komplit dan jamin itu. Orang Islam itu kalau sudah punya tauhid rububiyah, insya Allah juga punya tauhid uluhiyah. Kalau ditanya betul-betul itu orang yang hatta orang yang dia punya keris, yang keramat-keramat itu, kalau ditanya betul-betul masih dia akan yakin tetap Allah Tuhannya yang memberikan kuasa. Kamu yakin ini yang memberikan tanpa kuasa Allah? Nah, ini perantara aja. Tetap akidahnya tetap mantap. Allah orang Islam itu kalau sudah bersyahadat, ini memang dia menganggap bahwasanya benda itu punya kemampuan tersendiri tanpa ada andil dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tahu. Jadi mensekutukan Allah ada sesuatu yang punya sifat ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Benda jadi ada manfaat sama sekali. Kalau tidak diizinkan Allah, apalah gunanya? Kita harus hati-hati dalam urusan ini, jangan sampai tergelincir. Nah, ini sifatnya memang agak halus urusan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja kita singgung supaya jangan sampai kita terkecoh gitu. Karena kalau dilihat dalil-dalil yang dipaparkan itu semacam benar. Quran makanya. Akhirnya gara-gara dengan itu nanti kita sudah iya pula ya, jika ada lagi tradisi-tradisi yang membahayakan itu. Karena dianggap syirik gitu. Wasilah-wasilah
pakai perantara doa, bahkan dengan Nabi Muhammad itu tidak boleh. Puasa dengan Nabi Muhammad tidak boleh. Apa Nabi Muhammad itu makhluk? Kalau doa langsung saja kepada Allah, boleh perantara makhluk. Musyrik masih. Katanya boleh. Di sini berbeda daripada Allah. Beliau menyebutkan bahwasanya temanmu yang tidak pernah berpisah dengan engkau dalam kondisi apapun adalah Rabbuka, yaitu muslihuka yang memberikan kemaslahatan padaku, yang mengurus engkau. Wa sayyiduka dan tuanmu, wa maulaka dan nasiruka, maknanya penolongmu, wa khaliquka dan penciptamu. Wa mamma zakartahu, kapan saja kau mengingat dia, Allah Subhanahu wa taala itu bilisanika, baik dengan lisanmu, atau biqalbika, ataupun dengan hatimu. Jadi ada dua, zikir dengan lisan atau dengan hati, atau bihima, atau lisan dan hati, atau lisan dan hati. Bahwa jadi suka, maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah jadi suka teman dudukmu. Dia adalah teman dudukmu, ayat mujadi suka teman dudukmu pada yang saka yang tidak akan pernah lupakan kau. Jadi ketika orang itu seketika dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala, otomatis Allah akan bersama dia. Allah akan bersama dia. Berdasarkan hadis qudsi, idza qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi, karena Allah pernah berfirman, yang diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, ana jadi suman zakarani, aku adalah teman duduknya orang yang ingat padaku. Siapa yang ingat, zikir kepadaku, ingat padaku, aku menjadi teman dia, kata Allah. Teman dia. Wakala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman seperti ini, abdi wahai hambaku, ana inda dhannika bi, aku ini menurut persangkaanmu kepadaku. Aku ini menurut persangkaanmu kepadaku. Bagaimana persangkaanmu kepadaku, maka aku akan melakukan seperti apa persangkaanmu kepadaku. Maka kalau kita lihat, ada istilah-istilah dalam tradisi masyarakat kita itu kadang seperti istilah pamadi itu. Kalau dunia kan mana hubungannya, korelasi antara kejadian dengan pamadi itu, dari mana kenanya? Dari mana kenanya? Jangan duduk di buka pintu nanti ini, jangan bakar bawang malam hari, jangan ini, jangan itu. Tapi karena terjadi, maka sebagian ulama memahami itu sebenarnya yang jadi itu bukan karena urusan perkara yang dilakukan itu, tetapi sejauh sangka kuat dia itu. Karena dia menyangka akan terjadi, Allah itu menurut sangka hamba dia. Anak indah, wani abdi, aku itu menurut sangka hamba. Kalau hamba itu menyangka akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti juga dia, seperti sangka dia. Jadi sesuatu itu kadang terjadi, kelihatannya ada kecocokan. Padahal kata para ulama itu karena kuat dia, sangka kuat dia itulah yang menjadikan terwujudnya perkara itu. Karena Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, ana idza wadi'ani, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ana ma'aka, dan aku senantiasa bersamamu. Ai bin tauhid, maksudnya akan memberikan tauhid. Tentu kalau ada kata-kata Allah bersama hambanya itu dipahami bukan bersama dalam artian tetap seperti halnya manusia, makhluk dan makhluk tubuh, bukan. Jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada secara ammah, umum, ada secara khassah. Kalau secara umum itu semua hamba-hamba Allah itu Allah senantiasa bersama mereka, mengawasi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini namanya ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum. Siapapun dia, atau orang kafir, Allah senantiasa mengawasinya, maksudnya. Ma'a di sini, ma'a bermakna senantiasa mengawasi. Allah mengetahui, Allah melihat. Ada ma'iyah khassah, yaitu ma'iyah secara khususan. Contohnya dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta bersama orang sabar. Diberikan pertolongan, diberikan kekuatan, diberikan taufik. Itu secara khusus ma'iyah Allah kepada orang-orang tertentu. Jadi ada ma'iyah hamba,
Ada ma'iyah khas. Wa ada ma'ana idza da'awtani, dan aku bersamamu bila mana engkau yang mengingatku. Ai idza da'awtani maksudnya bila mana engkau berdoa kepadaku. Fa asma'u ma taqulu, maka aku akan mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu mohonkan, apa yang kamu minta, itu aku dengar kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pabuji buka, aku pasti akan memenuhinya. Apapun yang kamu panjatkan, yang kamu doa, mintakan kepadaku, aku mendengarnya dan aku akan memenuhi. Ini keyakinan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa kepada Allah, minta pada Allah, yakinilah apa yang diminta itu pasti didengar. Pasti didengar, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ijabah yang Allah berikan itu tidak seperti apa yang kita inginkan, bentuk yang kita harapkan. Karena Allah lebih tahu perasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bagi muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmu wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha inda salas." Tidaklah seorang itu, orang Islam berdoa kepada Allah selagi doanya ada mengandung unsur dosa dan memutuskan tali persaudaraan, dijamin kata Rasulullah. Kalau orang itu berdoa, ada 3 jaminan dengan sebab doanya. Yang pasti akan Allah berikan sebab doa dia. Selagi doanya doa baik, bukan doa-doa yang mengandung dosa, mengandung unsur untuk memutuskan tali persaudaraan, dijamin doa itu akan diberikan oleh Allah. Salah satu dari 3 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi bentuk pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti persis seperti apa yang kita minta. Pertama, imma ayyuhajjila lahu da'watahu fid dunya. Ada kalanya memang Allah segerakan seperti yang dia minta di dunia. Satu. Dan kebanyakan orang pengennya gini. Iba ayyuhan ila lahu da'watahu fid dunya. Yaitu ada kalanya kalau orang itu berdoa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan tali persaudaraan, ada kalanya diijabah sesuai keinginan dia, disegerakan permohonannya, disegerakan, dikabulkan di dunia. Wa imma ayyadkhila lahu fil akhirah. Ada yang kedua, yaitu bentuk pengabulan Allah itu Allah tidak segerakan di dunia, tetapi disimpan di akhirat. Yang jelas tidak akan ada ceritanya begini. Orang itu banyak doa, belum nampak hasilnya, dipastikan ada. Yakini saja doa yang kita panjatkan itu tidak akan disia-siakan Allah. Yang jelas ada yang hasil, ada guna. Dalam bentuk apa saja? Apakah itu tadi salah satunya sesuai dengan apa yang kita mohonkan, langsung disegerakan. Ada kalanya kedua mungkin disimpan di akhirat. Yang ketiga ini wa imma ayyasifu anhu su'a min istilah. Ada kalanya bentuk pengabulan dari Allah atas doa seseorang muslim yang dipanjatkan kepada Allah itu, yaitu dalam bentuk Allah memalingkan, menjauhkan dari berbagai macam musibah, penyakit, mara bahaya, malapetaka. Ada kalanya bentuk pengabulan seperti itu, saudara Rasulullah. Yang jelas ketika orang berdoa pasti akan dijamin mendapat salah satu dari 3 ini. Maka jangan pernah bosan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Kata beliau apa? Hadza, ini semua keutamaan ini didapatkan, yaitu Allah mendengar apa yang kita minta, Allah bersama kita kalau kita mengingat berzikir padanya. Hadza wa ma asbahu fi dzalik. Ini dan yang semisalnya dalam urusan zikir, doa itu dapat diperoleh kemanfaatannya an yaqwatin, dalam keadaan kalau kita ini sadar, la an wafatin, tidak dalam keadaan kita lalai. Jadi wa ana ma'aka idza dzakartani, dan aku bersamamu wahai hambaku kalau kamu ingat aku itu, kalau zikirnya memang tawajuh, bukan lalai. Yang Allah itu sadar, memang dia zikir itu memang dalam keadaan yang Allah sadar, bukan dalam keadaan lalai. Mulut berzikir nanti hati kita kemana. Ataupun juga berdoa, yang dimaksud itu doa sekiranya dia meminta itu memang hatinya meminta, tidak dalam keadaan lalai, barulah akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah
Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun ijabah." Berdoa kalian kepada Allah disertai rasa keyakinan bahwasanya doa ini pasti dijawab. Jadi syaratnya orang itu berdoa harus yakin pasti dijawab. Namun ada anak-anak di situ, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah la yaqbalu, tidak akan mengabulkan, tidak menerima doa min qalbin ghafilillah. La yaqbalu doa min qalbin ghafilillah. Allah tidak akan mengabulkan doanya orang yang hatinya lalai goblok. Ketika berdoa betul nafas, hasilnya jangan salahkan doa, jangan salahkan Allah. Salahkan kitanya mungkin hatinya kurang meminta, hatinya kurang khusyuk. Sama dengan zikir juga. Lebih baik zikir itu sedikit ataupun tidak begitu banyak jumlahnya, tapi hati-hati. Itu lebih berkesan dalam ruhani kita. Juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunu bi qabulil amal ahamma min bil amal." Hendaklah kau itu lebih memprioritaskan diterimanya amal daripada hanya sekedar beramal. Jadi yang diutamakan itu bagaimana amal sendiri. Dia sedikit tapi betul-betul makbul. Di antara makbulnya kalau urusan zikir itu kalau hatinya khusyuk, hatinya habis. La illallah, ketika tahlil memang merasakan betul Nabi isbat itu terasa betul. La ilaha nabi illallah isbat. Kenapa? Karena kalau orang itu hanya sibuk, hanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya dah habis, tidak tahu dia apa-apa artinya, apalagi maknanya. Takut itu tidak memberikan faedah nanti. Tak ubah seperti halnya apa? Sepertinya burung beo bisa berlatih lama, tapi tidak tahu maknanya apa faedahnya burung beo. Maka dulu sering saya ceritakan beberapa kali itu cerita kia dengan burung beo itu. Burung beo itu sudah dilatih bertahun-tahun bisa memutarkan tahlil setiap pagi. Pokoknya itu hiburan kia. Pokoknya setiap pagi dia lihat di depan rumah nanti burung beo langsung otomatis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya luar biasa. Burung beo bisa tahlil karena sudah dilatih. Sayang betul ketika kiainya suatu hari di dalam rumah, tiba-tiba beliau terperanjat, terdengar ada suara di luar, bunyi terkarak kucing. Kemudian suara yang terganggu bunyinya menggerak. Ternyata pas dikejar dilihat keluar itu burung beo itu. Burung beo itu lagi diterkam sama kucing, ditangkap bunyinya mati ya. Maka langsung dia itu nangis itu, direnungi matinya burung beo itu, nangis jadi. Akhirnya berkabung karena mati burung beo, burung kesayangan itu. Burung beo itu karena sudah dilatih bertahun-tahun mengucapkan la ilaha illallah, ketika mati beliau sedih. Mengurung diri di dalam rumah, dah keluar. Paling kalau waktu sholat saja, santri-santrinya ya. Waduh, ya kita semenjak mati burung beo ini lagi dalam keadaan susah betul. Saat ini berkabung burung kita di kita. Akhirnya ada yang punya inisiatif, ya sudahlah. Ini saja untuk supaya menghibur kembali hati kita ini, kita minimalkan perasaan sedihnya. Kita datang, soal, kemudian kita minta izin beliau supaya kita memberikan burung beo baru. Mungkin beliau burungnya sepertinya kena mati, burung kesayangannya. Maka mereka pun pergilah beberapa orang ke kiainya soal, Pak Yai, kami minta izin karena kami punya beberapa hari ini dan 3 hari buat kok burung saja. Tidak keluar dari ruangan yang tidak boleh untuk salat fardu dan mengajar. Tapi kelihatan burung wajah Tuhan. Mungkin gara-gara kejadian kemarin itu burung beo Tuhan ditangkap sama kucing mati. Kami berniat supaya untuk membelikan burung beo baru untuk Tuhan di pasar. Bagaimana Pak Yai? Pak Yai boleh kan? Maka kiainya itu mundur sebentar. Kemudian atas beliau berkala. Apa kata beliau? Wahai para santriku, apa yang kamu sangkakan kepadaku itu salah. Kamu menyangka aku bersedih bermurung diri di rumah, bersedih hati gara-gara burung beo kesayangan itu mati. Bukan.
Aku bisa aja beli lebih banyak daripada itu. Bukan itu yang Ustaz yang membuat aku murung, yang membuat aku itu bersusah hati itu bukan karena matinya burung beo depan itu, bukan. Terus apa ya? Maka disampaikan oleh itu. Aku itu sudah bertahun-tahun mendengar burung beo ini mengucapkan la ilaha illallah. Sudah berarti dia fase mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia diterkam kucing mati, aku dengar jelas dalam rumah dia ketika diterkam oleh kucing mengucapkan ucapan apa? Kesakitan. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah yang sudah mati. Itu semata menjadi cambukan untuk diriku, wahai para santriku. Aku hari-hari menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takut nasibku mirip kayak burung beo itu. Takut nasibku mirip burung beo. Hari-hari ucapkan la ilaha illallah, tapi dia ucapkan ketika mati seperti burung beo, tidak terucap itu la ilaha illallah. Karena itu tadi, tentunya kalau kita pahami burung beo, dia paham arti, dia menghidup saja. Nah ini pelajaran salah satunya bagaimana yaitu zikir itu adalah disertai dengan hafiznya, arti dengan yang Allah, dengan sandal dan dengan wafat. Barulah insyaallah zikir yang kita ucapkan akan memberikan faedah. Kecuali amalan sholawat. Kalau sholawat itu memang ada kekhususan. Agak beda sendiri kalau sholawat. Kalau zikir-zikir yang lain memang syaratnya mutlak harus hudur, hati harus hadir. Lalu dia bisa berkesan itu zikir. Kalau sholawat dah, ittafaqal ulama ala anna jami'a a'mal min al-maqbul wal mardud ila salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqbulun bil qabul ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittifaq al-sunnah wal jamaah, ulama al-sunnah wal jamaah, setiap amalan itu ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Ya, contohnya tadi zikir, kalau khusyuk hatinya hadir ya diterima. Kalau hatinya rata ya tidak diterima, tidak memberi faedah. Kecuali selawat. Kecuali selawat. Kalau selawat itu mau hadir kan, mau khusyuk kan, mau tidak, hatinya tetap dipastikan diterima. Waktu mobil kabur pasti diterima. Kenapa? Ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tidak memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau didasarkan lagi sebagian ada yang mengatakan wala yubtiyu hadiyah. Selawat itu tidak bisa batal pahalanya dengan sebab mengamalkannya dengan cara riya, pamer. Masa kalian satu itu memang itu sudah lain itu. Nah, ada kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang lain istighfar, zikir, la ilaha illallah, tasbih itu tuntutannya harus hadir, baru mendapatkan keutamaan yang seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ada seorang waliullah dari kalangan perempuan namanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia mengatakan apa? Istighfar istighfar kita yang kita ucapkan itu butuh diistighfari lagi. Maksudnya bagaimana? Tidak kata beliau, istighfarnya itu hanya instannya saja, artinya ada bentuk istighfar itu. Maka istighfar kita pun perlu diistighfar lagi. Bayangkan, saking beliau itu mengecam bagaimana pentingnya apa yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang di hati itu. Jangan hanya melalui lisan bunyi tapi di hatinya tidak. Astagfirullah. Ini pelajaran bagi kita semua. Bagaimana meningkatkan mutu daripada amalan-amalan yang kita lakukan, terutama berkaitan dalam pembahasan ini, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berzikir dengan hati hadir, barulah dia mendapatkan terutama wa ana ma'aka idza dzakartani, aku kata Allah bersamamu, senantiasa bersamamu, menolongmu, menjagamu, memeliharamu kalau kamu ingat aku. Dengan ketentuan ingatnya itu hatinya memang ingat, bukan dalam keadaan mulut mengucap hatinya lalai, itu tidak dapat itu. Nah, jangan salahkan amalannya, salahkan mungkin kualitas kehadiran hatinya mungkin tidak kita tunaikan. Baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada malam hari ini cukup sampai di sini dulu banyak kita pada kesempatan ini. Apa yang kita lakukan sedikit ini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita kehidupan kita. Yang sebenarnya ada di sini marilah kita tidak pasti pada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال الرضا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.